kita masuk kepada ad-dhabitu al-awwal. Iman kepada hari akhir. Ya, ini adalah salah satu rukun iman yang 6 ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Sebagaimana dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, kemudian dalam banyak hadisnya, di antara hadis Jibril yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penulis membawakan ya di poin yang pertama adalah tentang keimanan kepada hari akhir, alamatus sa'atil kubra, yaitu tanda-tanda kiamat besar. Beliau membawakan asyarun, ada 10 ya. Yang dimaksud tanda-tanda alamat besar ya, tanda-tanda besar kiamat ini dia terjadi dekat sebelum kiamat itu terjadi ya. Dan ini mutataliyah dan berdekatan waktunya, berurutan, dan sama Syekh ini diurutkan sesuai dengan hadis-hadis. Meskipun tidak ada hadis yang satu hadis satu redaksi yang mengurutkan demikian, tapi dengan istiqra ya, tatabbu, kemudian dengan membaca, kemudian dengan membaca syarah-syarahnya dari para ulama, sehingga bisa tersusun, oh terjadi ini dulu. Jadi ini adalah tatabbu ya, dihasilkan dari pengamatan dan penelitian oleh penulis hafizahullah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah ad-dajjal. Ya, yang pertama adalah ad-dajjal. Tanda kiamat yang pertama yang akan muncul nanti adalah dengan adanya dajjal. Ya, kapan itu terjadi kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Adapun jika orang yang mengatakan meramal ada fenomena kiamat 2000 misalnya 2000 sekian, tapi dajjal belum muncul, maka belum akan terjadi kiamat. Jadi dajjal harus muncul dulu. Ya. Nanti kemudian baru disusul dengan tanda-tanda yang lain. Ya. Tentunya yang dimaksud sa'ah di situ adalah al-qiyamah ya. Sa'ah adalah nama lain dari al-qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis-hadis tentang turunnya dajjal banyak sekali ya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa andara ummatahu al-a'waral kadzdzab." Tidaklah diutus seorang nabi kecuali disuruh atau diperintahkan untuk memperingatkan manusia dari al-a'war al-kadzdzab. Orang yang matanya sebelah ya, buta sebelah, dan dia adalah pendusta. Dajjal secara bahasa adalah al-kadzdzab. Ya. Dari wazan al-fa'al. Ya, itu artinya apa? Lebih ya, menekan bahwasanya itu sesuatu yang berlebihan ya, lil mubalaghah. Dajjal artinya secara bahasa adalah pendusta. Ya. Betul-betul pendusta memang. Ya. Fitnahnya luar biasa. Fa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah awar, tidaklah buta sebelah. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Ya, nanti tanda dajjal ya, di antara kedua matanya ada tulisan kaf, fa dan ro, kafir. Begitu jelas tulisan itu, akan tetapi banyak manusia yang tertipu. Saking dahsyatnya fitnah dajjal. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, di setiap akhir salat kita sebelum salam kita berdoa ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min fitnatid dajjal, dari fitnah dajjal. Karena fitnah dajjal ini dahsyat sekali. Ya. Dan banyak hadis-hadis tentang masalah ini yang menunjukkan besarnya fitnah dajjal. Dan sekarang yang turun, yang muncul bukan dajjal yang asli, tapi keturunan-keturunan dajjal, anak-anak dajjal. Siapa itu?
orang-orang yang menyerukan kepada kesesatan. Itu adalah bibit-bibit Dajjal. Ya. Orang-orang yang mengantarkan manusia kepada pintu jahanam. Orang-orang yang membawa akidah yang sesat, orang-orang yang mendakwakan kebid'ahan, orang-orang yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Tidak lagi takut ketika membawakan hadis-hadis palsu kemudian dijual di umat. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, dan hadisnya ini mutawatir, artinya itu sahihnya itu benar sahih banget gitu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan ya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah, bookinglah tempat di neraka. Waliyadu billah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kita untuk memilih guru yang di atas akidah yang sahih, ya, akidah yang sahihah, kemudian mengajarkan kita tentang tauhid, tentang akhlak yang mulia dan lain sebagainya. Kemudian karena waktu ya membatasi kita tidak mungkin memperinci satu persatu ya tentang membahas secara detail, tidak mungkin ya. Kita akan bacakan secara singkat saja. Kemudian yang kedua adalah nuzulu Isa, ya, turun Nabi Isa, dan ini adalah akidah kita, ya, akidah kita umat Islam ya, bahwasanya Nabi Isa itu belum wafat, ya. Oleh karenanya sampai di dalam beberapa kitab sejarah dikatakan bahwasanya Nabi Isa ini Nabi sekaligus sahabat Nabi. Ya, ini ada sebagian pendapat demikian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah ketemu ketika kapan? Isra Mi'raj. Ya. Sedangkan definisi sahabat adalah orang yang pernah ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mukminan bihi wa mata ala dalik, dan Nabi Isa demikian. Ya, pas dengan definisi, meskipun ada khilaf ya. Yang dimaksud ketemu secara langsung di dunia atau masuk juga ketemu ketika Mi'raj. Ya, wallahu taala alam ala kulli hal. Ya, ini adalah salah satu pendapat para ulama ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu masih ada banyak sekali. Barrafa'ahu Allah ilai. Ya, dalam sebuah ayat Nabi Isa itu tidak mati akan tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekarang yang disalib-salib itu bukan Nabi Isa. Ya, itu diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dibunuh kemudian disalib. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seandainya orang-orang Nasrani ya mau dia mempelajari ini, mengimani ini, maka dia akan masuk Islam. Ya. Jadi Tuhannya itu bukan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa di dalam perspektif orang-orang Nasrani itu antara tiga hal. Yang pertama adalah anak Tuhan, yang kedua adalah Tuhan itu sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah di antara tiga Tuhan. Ya, Trinitas. Ya, waliyadzubillah. Tentunya ini adalah pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Oleh karenanya, ketika ada orang menyerukan pluralisme agama, maka wallahi terang-terangan kita menolaknya. Orang-orang yang menyerukan itu terjatuh kepada kekafiran. Ya, karena itu merupakan pembatal keislaman. Orang yang tidak yakin dengan kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Yang jelas-jelas kafir. Ya. Dan nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal, ya. Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal, ya. Kemudian setelah itu kembali Allah Subhanahu wa taala wafatkan nanti, ya. Jadi itu diantara rangkaian nanti tanda kiamat. Ini adalah perkara yang telah dikabarkan oleh Allah, dan ini hal yang gaib, kita belum tahu, tapi kita wajib mengimani. Jangan sampai kita tidak mengimani ini, bisa kafir kita kalau tidak beriman, ya.
Mana mungkin Nabi Isa turun lagi? Ya. Nah, ini kan orang menggunakan logika, karena agama itu kan bukan hanya sekedar logika. Naam, akal itu dipakai di dalam agama, cuma harus tunduk kepada wahyu. Tidak boleh akal mendahului wahyu. Kemudian yang berikutnya adalah tanda yang berikutnya khuruj Ya'juj wa Ma'juj, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj dan Ma'juj. Entah nanti di mana dia keluarnya, ya, entah seperti apa dia bentuknya, ya, itu bukan urusan kita. Ya, urusan kita yang penting mengimani, ya. Kalau memang nanti dikabarkan, ya, kemudian kita tahu secara detail, maka tidak masalah, ya. Lalu kemudian khurujud dabbah, ya, keluarnya dabbah, ya, binatang-binatang melata. Nah, kemudian yang kelima tulu'us syamsi min maghribia, dan disinilah taubat tertutup. Taubat itu tertutup pada keadaan dua, ya. Jadi taubat itu tertutup dalam dua hal. Yang pertama adalah ketika nyawa sudah di kerongkongan, tidak bisa lagi taubat. Kisah Fir'aun. Fir'aun itu ketika mau tenggelam dia mau beriman. Ya, cuma karena sudah nyawanya di sini baru beriman karena kesombongannya. Kenapa nggak dulu-dulu? Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari sudah terbit dari barat, tidak ada lagi taubat. Ya, tidak ada lagi taubat. Oleh karenanya, mumpung belum terjadi, maka marilah kita terus bertobat, senantiasa taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu yang berikutnya adalah ad-dukhon, ya, berupa seperti asap seperti itu, ya. Kemudian nanti ada khasaf, kegelapan bil masyriq di timur, kemudian khasaf bil maghrib, ya, kegelapan di barat. Lalu yang terakhir api keluar dari Qor Aden yang ada di Yaman, ya. Allahul musta'an. Dan kita berharap kita tidak menyaksikan ini, ya. Jadi kaum muslimin, ya, yang mendengarkan ini jangan berharap antum menyaksikan ini, ya. Kita berharap, ya, kita mati duluan saja, ya. Kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kehidupan dunia ini melelahkan, ya. Yang penting kita sekarang persiapkan bekal, ya, dan berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Itulah untuk pengetahuan saja, ya, itulah tanda besar kiamat, ya. Dan sekarang belum ada satupun tanda itu, belum ada, ya. Jadi sekarang yang ada itu tanda-tanda kecil, ya, seperti mungkin banyaknya perzinahan, kemudian banyaknya kemaksiatan dan yang lainnya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ad-dhabitu tsani, poin yang kedua adalah al-imanu bi fitnatil qabri yatadammanu amrayni, ya. Jadi di antara iman kepada hal yang gaib, jadi iman bil yaumil akhir ini bisa kita kategorikan dengan al-iman ba'dal maut. Apa yang terjadi setelah kematian? Perjalanan kita setelah kematian itu panjang, ya. Ada nanti barzakh. Jadi alam kubur itu istilahnya adalah barzakh, ya. Oleh karenanya setiap orang mati itu pasti akan masuk alam barzakh, meskipun dia tidak dikubur, karena tidak setiap orang mati kan dikubur. Memang sunahnya harus dikubur, tapi terkadang orang tidak dikubur, bisa jadi dilempar ke laut, ya, tenggelam seperti kemarin ada kapal selam tenggelam, itu dikubur atau tidak? Ya tidak, ya. Tapi dia akan masuk alam barzakh. Seperti orang terbakar, sedang tidak ada lagi jasadnya. Seperti orang apalagi misalnya, ya. Sehingga dia tidak dikuburkan sebagaimana layaknya kaum muslimin yang normal, ya, matinya normal gitu. Tapi tetap dia akan masuk alam barzakh, tidak ada urusan. Ya, karena memang ada kadang pertanyaan, Ustaz, gimana kalau orang yang matinya tidak dikubur? Jadi tidak ditanya-tanya dong. Ya, bukan seperti itu memahaminya. Ya.
Orang itu ketika sudah mati otomatis dia langsung masuk alam barzakh. Ya, apalagi rentan waktunya sudah lama ya. Nah, kemudian kita harus mengimani ada dua hal. Ya, tentang fitnatul qabr. Ya. Fitnatul qabr yang pertama di sana ada dua hal. Yang pertama su'alul malakain. Ya, disebutkan dan ini hadisnya sahih tentang penamaan malaikat, yaitu yang akan menanyai kita nanti an mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Ya. Lalu kemudian pertanyaannya ada tiga pertanyaan. Antum seharusnya sudah tahu, harus tahu jawaban ini. Meskipun antum hafal sekarang belum tentu antum bisa jawab. Ya, mar rabbuka? Ya, kemudian man nabiyuka? Madinuka? Siapa Rabbmu? Ya, kalau ditanya siapa Rabbmu? Kalau orang-orang yang beriman, Rabbi Allah. Ya, bertauhid pasti akan menjawab Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nabiyuka? Siapa nabimu? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Ya. Man naja fiha naja. Orang yang lulus maka perjalanan berikutnya lulus. Mudah, mulus. Kalau tidak maka dia akan menemui bahaya yang sangat besar. Oleh karenanya ya, pertanyaan ini bukan untuk dihafal tapi untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari. Karena orang akan mudah menjawab ini tergantung amalan keseharian ketika hidup di dunia, menjalankan amalan ketaatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti mudahkan ketika dia menjawab. Dan ini sudah diulas, dibahas lengkap oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya, usul salasa itu mencakup apa? 3 pertanyaan ya di kuburan. Ya, kita selayaknya sebagai ahlu sunnah harus mengkaji kitab ini, karena itulah pegangan kita, ya, hujah kita nanti di hadapan Allah SWT. Ya. Lalu yang kedua adalah al-imanu bina'imil qabri wa adzabi. Nanti di dalam kubur itu seseorang tidak langsung dimasukkan surga dan neraka, itu prosesnya masih panjang lagi. Lalu apa nanti yang ada adalah nikmat ataupun azab kubur. Ya, nikmat ataupun azab kubur. Bayangkan. Ya, jangan bayangkan, naudzubillah. Ya, kalau nikmat bayangkan enggak masalah. Tapi kalau azab waliyadzubillah, Allahul musta'an. Kita minta tolong kepada Allah SWT, kita meminta agar dijauhkan dari azab kubur. Ya. Dan jangan siksaan nantinya waliyadzubillah, ya. Oleh karenanya orang-orang yang beriman dia pasti berharap ya segera mendapatkan nikmat kubur. Istirahat dia dari kesibukan dunia. Ya. Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, dia akan menuai azab kubur waliyadzubillah. Ya. Oleh karena langkah dia ketika sudah menemui azab kubur berat, ya, jalan berikutnya adalah berat sekali. Allahul musta'an. Ya, tentunya kita banyak-banyak berdoa, ya, terutama sebelum salam itu kan ada ya, hadisnya itu, kita berlindung dari fitnatil qabri wa fitnati adabi jahannam, kemudian wa fitnati dajjal. Kita berlindung dari fitnatul kubur. Ya, yaitu fitnah ini. Ya, kita nanti akan diuji lulus atau enggak. Ya, semoga kita mendapatkan ujian nilai yang baik sehingga kita lulus, sehingga mendapatkan nikmat kubur. Kalau kita mendapatkan nikmat kubur, ini luar biasa. Ya, nanti kita akan menunggu sampai hari kiamat datang nanti. Ya, hari kiamat datang, kemudian nanti sangkakala ditiup. Ya, yang pertama ditiup, karena sangkakala itu ditiup 3 kali. Ya, ada sebagai riwayat 2 kali. Ya, yang pertama untuk menghancurkan semua segala macam yang ada di dunia ini, kemudian yang berikutnya adalah untuk membangkitkan orang-orang yang ada di kuburan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ad-dhabitu tsalits. Ya, ad-dhabitu ats-tsalits. Poin yang ketiga adalah al-imanu bil yaumil akhir yatadammanu apa? Sab'ata asya. Nah, ini perjalanan setelah mati nih.
Lihat ya, perjalanan setelah kita mati nanti. Jadi urusan surga dan neraka itu paling akhir. Oleh karenanya perjalanan kita masih belum ada apa-apanya. Ya, kita masih dalam fase alam dunia. Ya, kita ada beberapa fase. Ya, oleh karena ada buku yang sangat bagus ya. Ana rekomendasikan antum untuk baca dan wajib baca. Bukunya Ustadz Firanda. Ya, bukunya Ustadz Firanda itu singkat. Singkat sekali dan lengkap ya, singkat dan lumayan lengkap itu. Antum harus baca. Kemarin saya sudah baca, luar biasa faedahnya tentang perjalanan kematian ya, setelah kematian. Ya. Dan yang dibahas adalah poin yang dari mulai mati ya sampai nanti surga dan neraka. Ya, pada pembahasan ini yang dibahas semuanya. Ya, itu mungkin nanti saya kirim di grup ya, insyaallah taala. Saya kasihkan Ustadz Oki nanti. Ya. Jadi kita singkat, yang pertama adalah al-ba'ts. Ya. Kemudian kita dibangkitkan. Kemudian yang kedua al-hasyr, dikumpulkan. Setelah dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, lalu di sela-sela padang mahsyar itu kita nanti disuguhkan dengan telaga Kautsar, yaitu telaga Nabi Muhammad SAW. Dan setiap nabi memiliki telaga. Tentunya yang paling besar adalah telaga Nabi Muhammad SAW, Al-Khaud. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ya, inni faradtukum alal khaud. Ya, saya menunggu kalian di khaud. Ya, ini sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi menunggu kita di khaud. Ya. Akankah kita bisa minum nanti di khaud Nabi SAW, kita tidak tahu. Oleh karena kita berusaha memegang sunnah ini. Ya, meskipun badai menimpa kita, meskipun hadangan, rintangan, apapun yang kita hadapi, yang penting kita harus tetap pegang teguh di atas akidah dan manhaj salaf, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang berpegang teguh ini yang akan bisa minum khaud, minum di telaga Nabi Muhammad SAW, yang mana orang yang akan minum lan yadma abadah, dalam sebuah hadis, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, warnanya putih, lebih putih daripada susu. Manis rasanya, lebih manis daripada madu. Dan berbagai macam keutamaan yang lain. Ya. Oleh karena kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita untuk minum ya di telaga ketika itu orang membutuhkan minum. Ya. Ketika itu matahari didekatkan. Ya. Ada orang ya tergantung amalannya. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang keringatnya hanya sampai lututnya. Ya, tergantung dia, amalan dia bagaimana. Bagaimana keadaan seperti itu. Ya, panas yang luar biasa. Allahul musta'an. Ya, tentunya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan ya di dalam menghadapi itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah al-imanu bil mizan. Ya, dan kita nanti akan ditimbang. Yang ditimbang nanti ada pembahasan yang keempat ya, amalan, ya catatan-catatan, dan al-abdu nafsuhu ya. Ya, dianya itu yang ditimbang. Ya. Meskipun ada beberapa khilaf ya, tapi insyaallah kita meyakini inilah yang akan ditimbang nanti. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru-guru kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan timbangan ya sebagaimana timbangan ya, meskipun jangan dibayangkan seperti timbangan ada di dunia, tapi dia punya khifah, ya, punya ya kanan kiri ya, nanti di tengah-tengahnya ada pemberatnya. Jadi seperti itulah. Tapi tentunya timbangan tidak sama dengan yang ada di dunia ya. Tapi memang digambarkan dalam hadis seperti itu ya. Kita tidak boleh membayangkan oh seperti dunia, tidak. Tapi dia memiliki dua sisi ya, kanan kiri. Itulah nanti ya orang yang bagaimana dia amalan dia
Kalau dia baik, ya akan mendapatkan surga Allah. Kalau dia buruk, ya. Nah, kalau dia buruk nanti tergantung. Yang kelima nanti pengaruh dia syafaat. Ya. Karena syafaat Nabi Muhammad SAW, ya. Ini lihat kasih sayangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Inni ikhtaba'tu dakwati, ya, aku menunda doaku karena setiap nabi itu diberikan doa-doa mustajab. Beberapa nabi sudah mengambilnya, seperti Nuh, ya, itu berdoa agar apa? Dihancurkan umatnya karena sudah 950 tahun dakwah, umatnya sedikit yang ikut, banyak membangkang, akhirnya udahlah, habiskan saja, ya. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menahan doanya. Untuk apa? Syafaatan di ummati yaumul qiyamah, ya, untuk syafaat umatku pada hari kiamat nanti. Ini kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan syafaat beliau terkenal dengan syafaatul utma, yang mana nanti hadisnya itu panjang sekali, ya. Datang kepada Adam, datang kepada nabi-nabi yang lain, mereka mengakui ada dosa-dosa masing-masing, sampailah akhirnya pada Nabi Muhammad SAW, ya. Dan nanti masalah syafaat akan dibahas pada poin yang kelima. Ya, intinya kita minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, syafaat Nabi SAW. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-imanu bis-sirat. Ya, kita juga akan melalui nanti, ya, jembatan. Sirat itu antara surga dan neraka. Ya, digambarkan dalam sebuah hadis itu tipisnya lebih tipis daripada rambut, ya, tajamnya lebih tajam daripada silet, ya, daripada sesuatu yang tajam, ya. Ada yang merangkak-rangkak, ada yang berdarah-darah, ya, tergantung amalan masing-masing. Karena orang yang akan masuk surga tidak boleh membawa dosa satupun, sehingga ketika dia dosanya meskipun sedikit, dia nanti akan masuk surga, tetap dia akan dibersihkan dulu. Entah di sirat itu dia nanti berdarah-darah, kemudian dia merangkak, atau mungkin dia tertidur, tergopoh-gopoh. Yang penting dosanya dia bersih, baru dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu berat timbangannya, maka ketika dia melewati sirat, maka dia akan terlempar ke neraka jahanam. Ya, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu lebih lengkap lagi, antum bisa rujuk nanti yang untuk bahasa Indonesia, dan sangat ana rekomendasikan untuk baca tulisan Ustadz Firanda itu. Dia sekali duduk insya Allah selesai, ya, perjalanan setelah kematian, agar mengingatkan kita juga tentang hari kiamat, ya, karena kita kadang lalai, ya, tersibukkan dunia, ya, waliyadzubillah, ya, kadang dunia ini menipu kita sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu untuk nasihat pribadi ana, kemudian antum semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun antara surga sudah ada atau belum, neraka sudah ada atau belum, sudah ada. Ya. Sudah ada. Ya. Kemudian sudah ditempati atau belum, maka itu belum ditempati, ya. Lalu bagaimana orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah SWT kepada Nabi, ya, yaitu Allah SWT, ya, maha kuasa atas itu, ya. Akan tapi untuk tahapan ke sana, untuk umat-umat sebelum kita yang mati sebelum kita, maka itu belum, ya, kan belum ada kiamat. Kiamat dulu lah, baru nanti ada proses-prosesnya sampai masuk pada surga dan neraka. Inilah yang kita yakini, dan orang-orang kafir tidak meyakini ini, ya. Oleh karena kenapa kita kok harus beramal dengan amalan akhirat? Ya ini nih, biar kita sampai sini. Karena seseorang dikatakan sukses ketika kakinya menginjakkan, ya, surga Allah SWT, sehingga dia bisa tenang, istirahat, menikmati, ya, indahnya surga Allah SWT. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus, ya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kita jannah firdaus, ya. Dikumpulkan kita dengan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa, ya. Kita berharap juga dikumpulkan orang-orang yang jujur, musyahada, ya, para nabi, sahabat dan lain sebagainya, orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ad-dhabitur rabi', ya. Sudah sempat kita singgung, ya. Alladzi yuzanu yaumal qiyamati tsalatsa.
Yang ditimbang ketika hari kiamat nanti ada 3. Al-a'mal, as-suhuf, al-abdu nafsah. Al-abdu nafsuh. Ya, amalan kita, catatan-catatan kita, ya. Maka hamba itu sendiri yang akan ditimbang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau orang baik akan ada dia catatannya. Kalau ada buruk sekecil apapun akan ada catatannya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena ini nanti akan berguna di sini. Walaupun kita ya imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan di jalan, menghilangkan paku, menghilangkan batu-batu tajam di tengah jalan. Ya jangan remehkan itu. Senyum, ibadah-ibadah yang ringan kita lakukan, mengucapkan salam kepada sesama muslim. Ya, jangan remehkan itu. Membantu yang susah, mendoakan orang-orang sakit, ya, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Jangan remehkan itu. Karena semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ada catatannya dan itu lengkap. Ya, kalau sekarang ada ahli akuntansi, ya, dia memiliki catatan dari lahirnya sampai mau mati, dia lengkap catatan keuangan dia. Ya, nanti pada hari kiamat nanti ini lebih lengkap lagi. Ya. Ini lebih lengkap lagi. Ad-dhabitul khamis, ya, poin yang kelima adalah la tasihhu syafa'atu yaumil qiyamah illa bi syartain. Tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti kecuali ada dua poin, ya. 2 syarat. Idnullah lisyafi' ayyashfa'a. Allah mengizinkan kepada syafi' untuk memberikan syafaat. Di antara yang memberikan syafaat ya tentunya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kemudian nanti penghafal Al-Qur'an. Ya, kemudian nanti banyak ya para syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid itu memberikan syafaat. Ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ridallah lil masyfu' lahu ayyushfa'a fihi. Allah ridho kepada orang yang akan diberi syafaat itu. Ya. Dia berhak dapat syafaat. Intinya adalah izin Allah dan ridho Allah. Kalau kita dapat ridho Allah, pasti dapat syafaat. Oleh karenanya hidup ini kita cari ridho Allah, bukan ridho manusia. Karena kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia tujuan yang tak akan pernah kita capai. Ya. Dan ini dibahas lengkap ya tentang masalah syafaat, tawassul ya di kitabnya Syekh Nasiruddin Al-Albani At-Tawassul Ahkamuhu wa Anwa'u. Ya, bisa nanti dirujuk lagi di sana. Dan saya juga punya kajian khusus tentang ini. Bisa dilihat di YouTube ya. Di Markis Channel itu pembahasan tentang kitab Khud Aqidatak minal Qur'ani wa Sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Sudah sampai bab ini, ya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan, mungkin beberapa pertemuan lagi akan selesai. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ad-dhabitus sadis, ya, ini yang terakhir sebelum kita tutup karena waktunya sudah usai. Alladzi yamutu musirran ala maksiatin amruhu ilallah insya'a adzabahu adla wa insya'a ghafara lahu fadlan wa karama. Orang yang mati, ya, dia muslim ya, tentunya ini muslim. Bicara orang muslim, bukan orang kafir. Orang kafir pasti langsung dilemparkan oleh Allah SWT. Orang mukmin, orang muslim asi, bermaksiat kepada Allah. Ya. Fasik lah, orang fasik, maka urusan dia, ya, itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berada di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau untuk mengadab dia dengan keadilan Allah, maka Allah adab. Ya, jika Allah mau ampuni, maka Allah akan ampuni. Tentunya dengan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang seperti ini ya bisa jadi diampuni oleh Allah. Mungkin dia punya amalan-amalan khusus ya atau apa ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh memastikan pelajaran di sini, kita tidak boleh memastikan orang itu ya orang yang beriman ya, orang beriman, orang muslim ya. Itu dia neraka atau surga, tak boleh.
Karena kita tidak tahu keadaan dia akhirnya. Kalaupun kita tahu melihat langsung sakaratul maut dia, ya, tetap kita tidak berhak. Karena apa? Itu perkara gaib. Kecuali orang-orang yang sudah dikabarkan oleh Allah seperti Fir'aun pasti di neraka. Ya memang seperti itu. Abu Lahab, Abu Jahal di neraka. Ya memang seperti itu. Allah sendiri yang kabarkan di dalam Al-Quran. Yang telah Allah dan Nabi kabarkan di neraka, kita harus yakini itu di neraka. Yang Allah kabarkan orang itu di surga, kita harus yakini mereka semua di surga. Tapi kalau belum ada jaminan, belum ada nas, belum ada dikabarkan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita menentukan. Karena kita bukan hakim, bukan qadhi yang berhak menentukan orang di surga atau neraka. Ya, hak kita apa? Memberikan peringatan, ya, menyerukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, adapun surga neraka itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi dakwah itu bukan apa? Untuk apa? Memastikan orang ke surga atau neraka, tidak. Tapi mengajak orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap agar kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dari api neraka. Ini yang kita, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Ya, serulah, ya, atau berdakwahlah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun kita berdebat, ya, berdebat dengan baik, meskipun lebih baik kita tinggalkan jika memang banyak yang tidak bermanfaat, apalagi debat di medsos dan lain sebagainya. Ya, itu menyita waktu, kemudian menghilangkan keberkahan waktu kita, apalagi nanti timbul hasad, timbul emosi dan lain sebagainya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah poin-poin penting yang harus kita yakini, kita imani pada hari akhir ini, ya, tentang iman pada hari akhir ini, karena ini termasuk hal yang gaib. Ya, kalau kita mengimani hal-hal yang gaib, ya, maka kita akan dikategorikan oleh Allah SWT orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Kita mohon maaf tidak bisa banyak melebarkan atau menjabarkan lebih detail lagi karena memang waktu. Kemudian juga kajian kita adalah berusaha memahami matan dengan benar. Ya, adapun syarah nanti bisa dibaca dengan syarah-syarah para ulama yang lain yang mensyarah kitab ini atau dirujuk di kitab-kitab yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, membuka wawasan kita untuk kita lebih dalam lagi mempelajari tentang hal ini. Ya, intinya perjalanan kita masih jauh, ya, dan perjalanan kita menuju kematian semakin dekat. Ya, semoga ini bisa menjadi peringatan bagi anak pribadi dan kaum muslimin semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.